Selamat siang pemirsa, Salusil, ketemu lagi sama saya John Martin. Aduh pemirsa, konsep ini sebetulnya sudah pernah muncul nih di Indonesia berapa tahun lalu. Sekarang naik lagi dan kayaknya semakin banyak diyakini oleh pasangan-pasangan muda di Indonesia. Kita tanya aja sekarang ya, apakah benar orang-orang sekarang berpasangan dan tidak ingin punya anak? Wah, baru lagi nih. Yuk tanya masyarakat. Suami istri, atau masih pacaran, atau kakak adik, atau apa nih? Aku masih pacaran sih. Masih pacaran sama pacar kamu, karena kamu pacar kamu juga. Ini jadi pacaran apa enggak? Ini pacar kamu? Iya, Oke, cuma satu. udah. Mau nambah Oh, juga. syukur cuma satu. Oke, kita. Udah berapa lama boleh tahu nggak? Jalan 8. Oh, ini akan melangkah ke jenjang lebih serius atau masih belum kebayang apa-apa? Insya Allah ini tahun penentuan sih. Akhir tahun insya Allah jalan. Oh amin, mudah-mudahan lancar ya, benar-benar sampai rumah tangga ya. Nah, mumpung kebetulan karena sudah mau menikah, nih pacaran udah 7 tahun tadi, aku mau nanya, kalian pendapatnya tentang child free gimana? Konsep child free, kalian rencananya akan punya anak apa tidak punya anak? Kalau saya pribadi sih ya, karena udah komunikasi juga sama calon istri kan ya ke depannya untuk seperti apa, mau gimana gitu kan ya. Kalau pilihan kita sih, kita akan punya anak sih. Kamu punya anak, Punya oke. anak, iya. Sudah kebayang berapa? Maksimal 2. Maksimal 2. Kalau kebobolan sampai berapa kira-kira batasnya? 4 nggak apa-apa sih. Nah, berarti konsep child free menurut kalian gimana? Kalau menurut saya pribadi ya mungkin pendapat orang berbeda-beda ya, karena juga dia punya tujuan hidup masing-masing atau ada hal lain yang harus dipenuhi dari itu kan ya. Jadi mungkin kalau aku pribadi aku memilih punya anak, dan mungkin kalau yang teman-teman lain memilih child free ya itu pilihan dia sih ya sebenarnya. Oke, kalau kamu? Sama sih, ya pilihan orang kan berbeda-beda ya. Terus kebutuhan juga berbeda-beda gitu. Punya nggak teman yang tidak memutuskan untuk tidak punya anak? Bukan tidak bisa punya anak ya, tapi tidak mau punya anak gitu. Selama ini sih belum ya. Belum ada ya? Kalau aku ada temanku, ada udah kurang terus lebih alasannya apa? 5 tahun menikah ya. Mungkin kalau di sisi lain ya ekonomi mungkin ya. Kalau yang aku tahu ya, aku tahu ekonomi, terus sama mungkin si perempuannya juga udah dari awal memastikan kalau kamu mau nikah sama aku, kamu mau child free. Oke. Kamu terserah, si perempuan itu bilang ke laki-lakinya, kamu terserah mau punya hobi apa, mau kemana terserah, tapi aku minta jangan punya anak dan disanggupi katanya gitu. Nah konsep child free ini kan sebetulnya lahir dari melihat keadaan sekarang, katanya ekonomi yang semakin carut marut, biaya sekolah yang semakin tinggi, ya kan? Kayak masuk PAUD aja kayak belasan juta sekarang, apalagi mau kuliah gitu. Perintilannya sudah banyak. Iya, nah itu tuh apa ya? Menakutkan buat calon-calon orang tua gitu, kayak aduh ini satu anak aja Sanggup nggak bisa sanggup dan apalagi lifestyle-nya gitu kan ya. nah apalagi di Jakarta pula kita dan sekitarnya gitu kan. Iya, betul. Nah menurut kamu itu tidak menakutkan kah buat kamu? Kalau aku insya Allah enggak sih ya, karena dari awal juga selama jalan 8 tahun ini aku udah mempersiapkan saving, udah mempersiapkan juga usaha, dan sampai belum punya anak pun kita udah sampai minta brosur ngeliat nih gitu kan ya. TK PAUD berapa sih waktu kan? Emang sekarang berapa sih? Sekarang berapa sih? Yang aku survei itu, yang aku kan tinggal di daerah Depok ya. Aku di Depok itu GDC. GDC itu adalah 10 lah. 10. PAUD itu udah 10 jutaan ya. Itu Belum minimal termasuk itu. belum perintilannya ya. Rencananya bakal dua-dua kerja apa satu aja bapaknya yang kerja, ibunya ngurus rumah apa gimana? Kalau aku kan Sudah bekerja belum? ya, aku bekerja aku di salah satu IT di Jakarta. Oke. Dan Keren dong. untuk Double digit ya gajinya ya? Amin ya Allah. Amin. ya, alhamdulillah sih ya. Terus juga kita punya usaha cat house juga kan ya. Oh nice. Kita ada PlayStation ada passive juga. income. Ada Oke. PlayStation, kita punya juga. Pantas lo 4 juga nggak apa-apa ya anak lo ya. Iya. Terus juga- Kayak gini nih modelnya nih harus dipersiapkan pemirsa. Ini kan sekarang lagi ngetren banget konsep child free. Kalau kamu yang setuju atau tidak setuju sama konsep ini? Sebenarnya kalau setuju untuk tidak setuju sih tergantung orangnya ya. Oke. Kalau sekarang kan mungkin maraknya apa-apa mahal, udah gitu tuh sekarang banyak banget kejadian-kejadian viral
kayak mereka udah punya anak tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan si anak tersebut. Betul. Nah, kalau misalnya dari pribadi aku sendiri, kalau untuk umur 15 tahun ya pasti child free dulu ya. Cuman karena aku dari keluarga Batak, pastinya child free sangat tidak diperbolehkan gitu. Jadi Karena orang tuamu menuntut ada garis keturunan yang meneruskan iya, marga ya? Iya, betul. Apalagi aku anak perempuan satu-satunya juga sih, jadi sangat Oke. tidak memungkinkan ya. Tapi kan abang-abang kamu kan bisa dong kasih cucu buat opungnya, ya kan? Iya sih, cuman pasti kayaknya nggak bakal dibolehin sih. Oke, Iya. tapi sekarang gini, terlepas dari kultur keluarga ya, kalau kamu sendiri secara personal, kamu akan memilih untuk punya anak atau tidak punya anak? Ini secara personal aja. Secara pendapat pribadi, personal, ya. kalau misalnya umurnya sudah memungkinkan, aku secara mental dan finansial udah siap, pasti aku bakal punya anak, kepikiran. Oh, berarti kamu nggak child free dong? Kamu berarti akan oke punya anak, Iya, yang memang sekarang belum siap 50-50 aja. ya, iya, 50-50 sebenarnya. Sekarang pilih dari dua keadaan berikut ini. Hidup pas-pasan tapi punya anak, atau hidup kaya tapi tidak punya anak. Hidup kaya tapi tidak punya anak. Kenapa? Karena kalau misalnya hidup pas-pasan tapi punya anak, ya kasihan anaknya gitu. Oke. Kan sebenarnya anak itu tidak minta untuk dilahirkan gitu ya. Kita sebagai orang tua pasti harus memenuhi kebutuhan tersebut anaknya. Berarti lo nanti suatu saat kalau sama calon suami lo misalnya, mudah-mudahan tidak, misalnya hidupnya pas-pasan, berarti lo akan memutuskan tidak punya anak? Tidak punya anak. Oke. Walaupun orang tua menuntut, pasti aku enggak. Terima kasih banyak. Mana mata gini. Malu dia. Aisyah belajar jadi artis ya nanti ya. Ini diwawancarai wartawan nih kayak gini ya. Mbak, Mas, aku mau nanya, udah menikah berapa tahun, boleh tahu nggak? 2 tahun. 2 tahun, ini berarti anak pertama dong ya? Iya. Oh, nah karena udah punya anak, saya mau nanya sekaligus. Sekarang kan ada konsep child free nih yang lagi tren Iya. di kalangan anak-anak muda khususnya. Mas sama mbaknya pasti termasuk yang tidak setuju kan, karena Mas udah punya anak sama mbaknya. Pendapat mbak gimana? Sebenarnya tergantung pasangan masing-masing ya, itu hak masing-masing. Menurut kita nggak ada salahnya juga, mungkin kesiapan mental, karena memang ngurus anak itu harus siap mental ibunya, dari bapaknya juga support system. Mungkin mereka yang child free memilih untuk itu karena ada suatu hal, entah dari finansial atau dari mental mereka. Ibunya siap mental, bapaknya siap dompet ya. Kalau dompet Mas gimana kira-kira? Insya Allah ada rezekinya, Pak. Iya. Nah, itu kan konsep itu lahir karena ada ketakutan, karena biaya hidup, biaya sekolah anak-anak. Nah, untuk siapa namanya? Aisyel ini sudah disurvei belum? Kira-kira kayak masuk pautnya nanti Ya, umur dong, berapa jelas kira-kira? Pasti dong, harus setidaknya untuk range-nya mungkin kan pasti berubah ya setiap tahunnya. Tapi setidaknya kita punya gambaran. Oh, jangankan jauh-jauh ke sekolah, kita harus playground aja sekarang. Sekolah anak banyak, jadi harus dipersiapkan matang-matang. Nah, cara mempersiapkannya gimana, Mbak? Boleh tahu nggak? Tergantung finansialnya nih masing-masing. Berapa kebutuhannya harus disesuaikan budgetnya. Yang penting komunikasi yang ini Iya. sama pasangan. Ngobrol terus ya. Bener. Kira-kira berencana punya buntut berapa selain Aisyel? Untuk sekarang sih nanti dulu ya. Belum kepikiran. Tapi kira-kira ada nggak yang sudah dipersiapkan, Mbak, untuk mempersiapkan kayak sekolah Aisyel, misalnya contoh sudah asuransi pendidikan kayak Dana darurat sih pasti dana juga darurat ya, ya, iya, udah pasti. disisihkan ya. Setidaknya harus punya tabungan karena semakin tahun sekolah biayanya makin naik. Halo Mbak, Mas, aku mau nanya ini anaknya putra-putrinya cuma 2 kah atau ada lagi? 3, yang satu udah lebih besar, SMP. Oh, boleh tahu udah berapa tahun perkawinan? Pernikahan? 14 Wah! 14 tahun. Oke, berarti ini nggak mengikut atau menganut konsep child free yang lagi tren sekarang di generasi Z ya. Nih, orang-orang banyak memilih untuk tidak punya anak, tidak mau punya anak gitu. Sebelum menikah sudah mereka memilih kayak gitu. Menurut Mbak sama Mas gimana? Masnya dulu deh sebagai Menteri Keuangan dalam keluarga biasanya.
saya terus terang di Indonesia apakah booming kayak gitu juga, saya nggak terlalu aware. Tapi ya walaupun tuh balik ke masing-masing, cuman kalau mungkin saya juga karena dari keluarga, dari agama, ya menurut saya anak-anak insya Allah jadi berkah. Berkahnya kami juga sebagai orang tua, berkah keluarga. Cuman ya memang kita harus consider juga dari segi penghasilan dan lain-lain, jadi diatur juga mau punya anaknya berapa. Mbak, dengan 3 anak tahun 2025, emang semengerikan itukah biaya pendidikan anak-anak zaman sekarang? Kalau biaya pendidikan betul, karena setiap tahun aja selain uang masuk ada uang tahunan juga, SPP dan les-les memang kan gitu. Tapi ya alhamdulillah diusahakan terus buat anak-anak buat masa depan. Ya, kalau sekarang malah yang ngeri sama pergaulan dan lingkungan. Dan kondisi dunia sekarang sih, lebih mikirin masa depannya mereka tuh gimana nanti gitu. Ada nggak yang ingin disampaikan sama generasi zaman sekarang yang memutuskan untuk child free atas dasar ketakutan karena biaya hidup yang mereka nggak bisa cover nantinya? Gitu. Kalau saya sih, ya itu sama tadi, karena ada value di keluarga dan agama bahwa anak itu membawa keberkahan. Walaupun tetap ada rezekinya semua, lah ya. Betul, ada rezekinya tiap anak, tapi memang tetap dipersiapkan, harus dipersiapkan juga, nggak sembarangan punya anak banyak akhirnya nggak keurus. Memang harus siap dan harus punya rencana yang matang. Terlepas dari sudah punya anak Mas sekarang Mbak, aku ada satu pertanyaan, silakan pilih dari 2 keadaan berikut ya. Tidak punya anak tapi hidup kaya, atau punya anak tapi hidup pas-pasan. Walaupun Mas sudah punya anak dan mungkin hidupnya kaya misalnya, tapi dari 2 keadaan ini, tidak punya anak bisa hidup kaya, punya anak tapi hidup pas-pasan, Mas pilih yang mana kira-kira? Walaupun nggak sesimpel itu kali ya. Ya, walaupun nggak simpel itu. Saya milih punya anak sih. Kita punya anak walaupun hidupnya pas-pasan ya. Tapi saya bukan terus nggak apa-apa hidup pas-pasan ya, kita harus usaha untuk bisa. Tapi maksudnya punya anak itu lebih bahagia berarti menurut Mas daripada harta. Kalau Mbak sama? Saya pengennya sih punya anak dan hidup kaya raya ya. Nggak bisa milih kayaknya. Cewek selalu pengen semuanya ya. Adakah yang dari berempat ini yang punya pilihan untuk tidak menikah nantinya? Nggak ada dong? Nggak ada. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, setelah menikah, adakah yang memutuskan untuk child free di sini? Nggak ada. Kalian pengen punya anak semua? Iya. Menurut kalian, teman-teman sebaya kalian yang memilih child free ini apa sih alasannya? Mungkin tergantung terus kali ya. Apa? Pengen pacaran terus. Ya ampun, padahal kan manis-manis. Ayam itu kan cuma berapa bulan ya rasanya ya. Atau mungkin ada yang kesusahan buat ngurus anak, kepikiran buat nggak siap. Tapi kalau kalian tidak punya kemungkinan akan ke arah sana kah misalnya? Insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak sih. Enggak ya? Kan kalau anak tuh kan rezeki ya dari Allah ya. Iya. Berarti sama sekali tidak worry atau tidak concern sama biaya pendidikan yang sekarang aja udah, ya kalian belum nikah aja udah tingginya minta ampun. Tuh, masuk PAUD itu sekarang sudah lebih dari 10 juta. Tuh, apalagi jenjang yang lebih tinggi, berarti nggak ada ketakutan sama sekali ya? Enggak, kan kerja. Berarti lo kerja, suami lo kerja gitu ya? Iya, enggak suaminya aja. Nah, berarti menurut kalian child free itu termasuk pilihan hidup kah? Atau pelarian dari ketakutan karena nggak bisa cover biaya masa depan? Itu pelarian sih. Pelarian ya? Bukan karena pilihan hidup, karena misalnya kayak, ya namanya misalnya kayak orang bule kan banyak ya yang child free ya, karena dia nggak mau disusahkan, karena nggak mau mikirin anak gitu, karena misalnya menjaga mental dua-duanya juga, karena kan sometimes punya anak itu kan juga mental ya, itu harus kesiapan mental dan sebagainya. Nah, bukan ke situ ya kalau di Indonesia ya, lebih ke takut aja. Kayaknya ada sih yang kayak gitu, cuman ya makanya Balik lagi ke orangnya aja sih. Mungkin ada yang takut karena biayanya bakal besar. Pilih dari 2 keadaan ini, tidak ada keadaan nomor 3. Mau punya anak tapi hidup pas-pasan, atau tidak punya anak tapi hidup kaya. Iya, mendingan dong. Kalau punya anak. Tetap punya Punya anak tapi hidup pas-pasan. Gimana? Gak apa-apa kalau tinggal di gubuk ya, Pas-pasan lantai tanah gak apa-apa kan? Ya kan bisa kerja keras, bisa nyari kerja gitu. Oh tetap keyword lu kerja keras ya? Iyalah.
Ya pokoknya apapun pilihan dan keputusan yang diambil oleh masing-masing pasangan atau setiap individu kita hormati saja, kita hargai saja. Kita nggak pernah tahu keadaan apa yang melatar belakangi keputusan tersebut dan kita nggak pernah ada di sepatu mereka, bukan? Jadi ya sudahlah, saling menghormati aja. Saya pamitan dulu, sampai ketemu lagi dan saudara berikutnya.